lihat dirimu, persiapkan jalan hidupmu, lihat kurikulum dan tujuan hidupmu, persiapkan sampai engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bagian takwa itu, hendaklah setiap diri, kata Allah, apalagi insan beriman, melihat dirinya, menata tujuan hidupnya, buat kurikulum hidup yang jelas sampai engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hadirin, kita kembali bertanya kepada Allah, ya Allah, bimbing kami, bagaimana cara memetakkan hidup kami supaya benar sampai kembali kepadamu. Tunjukkan kepada kami seperti apa kurikulum hidup yang benar kami titi sampai pulang menghadapmu, sehingga sampai malam ini kita bisa merenungkan. Jangan-jangan sampai detik ini, di malam kita hendak tarawih ini, di Ramadan kesekian dalam episode kehidupan kita, jangan-jangan tujuan hidup kita belum senafas dengan apa yang Allah inginkan, belum terang seperti apa yang Quran bimbingkan. Maka kita bertanya, ya Allah, tunjukkan kepada kami seperti apa tujuan hidup yang benar itu. Maka setidaknya hadirin, ada dua hal pokok dalam Al-Quran yang sangat ditekankan kepada setiap manusia, terlebih insan beriman, agar betul-betul menjaga dua pokok ini, karena inilah akar dari semua tujuan berkehidupan kita. Tidak diciptakan manusia kecuali untuk mewujudkan dua tujuan pokok ini. Pertama, Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat yang ke-56. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya, kegiatan hidupnya sebagai ibadah, sebagai penghambaan kepadaku. Jadi yang pertama hadirin, ternyata hadirnya kita ke dunia ini, diciptakannya kita sampai berkehidupan di detik ini, tujuan pokoknya pertama untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara sekian status yang melekat pada kita sampai malam ini, begawankah, cendekiawankah, arsitekkah, keilmuan yang tinggi, harta yang banyak, kedudukan yang begitu meningkat, fisik yang kuat, di hadapan Allah itu semua hamba. Kita ini hamba. Jadi ternyata ayat ini bukan sekedar memberikan isyarat tujuan berkehidupan kita di dunia ini, tapi juga menunjuk identitas kita di hadapan Allah sebagai hamba. Dan karena inilah kita tercipta